ilmu ketentuan akhir ini, suatu ilmu ketentuan akhir ini sebagai apa? Untuk menjawab dalam arti ketentuan-ketentuan yang terdahulu tadi. Hanya sekedar menjawab itu kan, untuk buka akal. Sebab kebenaran itu hak kamu mencarinya masing-masing. Memang begitulah, Tuhan tidak menghendaki jawaban agama itu satu, sebanyak mungkin. Maka surga juga bertingkat-tingkat, neraka bertingkat-tingkat, karena kebenaran juga nggak sama nilainya. Dan nilai 1, 2 sampai 1 miliaran ada situ. Nah, karena maka nggak terjadi salah begitu, karena kata Tuhan itu di dunia ini perbedaan adalah keindahan, perbedaan adalah kekayaan, dan jangan bersalah-salahan. Kalau jadi satu, mana yang indah, mana yang buruk, nggak ada. Karena berbeda tadilah, maka ada yang lebih bagus, bagus sedikit, bagus banyak, dan segala. Ini jelek, tapi ini lebih paling jelek lagi. Nanti ketemu lagi yang lebih jelek. Ada situlah dunia. Pokoknya ada yang lebih jelek lagi ya? Iya, nggak habis-habis itu. Inilah dunia. Nah, maka diturunkan ilmu ini. Dalam ilmu ketentuan akhir ini sebenarnya ilmu itu sudah ada di dalam diri kamu sendiri semenjak lahir. Karena kata agama, Tuhan itu menciptakan alam dan isinya. Ini hanya sekali sebut, kun fayakun, jadi dan jadilah. Awal dan akhir lengkap, nggak pernah delah. Semuanya akan berjalan sesuai dengan ketentuannya, tidak ada yang tidak. Tapi ketentuan yang Maha Kuasa baru sedikit diberi tahu melalui Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Yang banyak masih rahasia, belum. Nah, kapan diberitahu? Ya, wala-wala. Tapi kita yakin tidak mungkin diberitahu semua rahasia tadi, ketentuan itu tidak mungkin. Kalau dikasih semua rahasia juga habis. Kalau rahasia habis, Tuhan nggak ada lagi. Karena Tuhan itulah rahasia. Dan kamu juga tercipta dari yang berbeda-beda. Coba diberikan satu macam aja kamu, nggak akan gantang seperti ini. Bulat kayak bola. Nggak ada kaki, tangannya segala macam. Tapi karena semuanya berbeda, alhamdulillah jadi ganteng. Jadi bagus. Karena berbeda-beda dari disatukan. Ada situ. Tapi walaupun dia berbeda-beda, satu sama lain itu saling butuh. Kalau kurang satu lengkap, ini cacat namanya. Jadi banyak perbedaan, tapi semuanya saling butuh, kerja sama. Kalau nggak ada kaki, nggak bisa jalan. Nggak ada tangan, nggak bisa kerja. Kalau nggak ada mulut, gimana mau makan? Semuanya beda-beda tadi. Kerjaan juga banyak hidup. Karena semuanya alat itu tadi semuanya harus dijaga, harus dipelihara, jangan sampai rusak, terganggu. Segala perjuangan kalau salah satu rusak tadi. Ada situ. Rusak pita suara ini ya, besok kita gimana mau nyampaikan sesuatu pada kawan. Ada sih. Nah, ini kan makanya kamu setelah ilmu ini diturunkan, ilmu ini adalah suatu ilmu ketentuan tadi. Ilmu itu sudah ada di diri kamu sendiri, tapi dulu belum ada yang memberitahu dan yang mengatakan. Dan sekarang ini sudah turun, dan ketentuannya tadi turunlah sebagai ilmu yang benar, yaitu Suhana bil Amin tadi ya turun. Nah, Suhana bil Amin ini yang diterima oleh Surman Effendi tadi, yaitu sebagai pembawa ketentuan akhir.
Itu surma terpending. Nah, nama suatu ilmu yang diterimanya itu adalah suhana bil amin. Apa arti suhana bil amin? Ilmu yang benar. Nah, disitulah makanya ilmu ini hanya berfungsi pada yang benar, tidak berfungsi pada yang salah. Pantangannya nggak boleh syirik dan musyrik. Nah, untuk mengetahui mana yang syirik musyrik, belajar di agama. Kamu tahu salah yang benar, yang halal haram itu belajarnya di agama. Ilmu ini nggak ngajarkan lagi itu karena sudah lama itu diberitahu. Belajarlah sendiri. Ada situ. Nah, ilmu agama dan ilmu pelindung itu berbeda. Kalau sama nggak perlu diturunkan lagi kan. Berbeda. Kalau agama isinya aturan hidup yang mengatur segala macam perjuangan hidup kamu tadi. Itu lengkap di agama. Apa tujuan aturannya diturunkan? Supaya kamu selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka agama terakhir disebut nama Islam, artinya selamat. Jadi kalau kamu merasa orang Islam, semua perjuangan dan perbuatan kamu tadi jalanilah supaya kamu selamat, orang selamat, alam selamat, nama Tuhan juga selamat. Yang diselamatkan nama Tuhan. Bagaimana menyelamatkan nama Tuhan? Berjalani. Maka kamu selalulah berjalan di jalan Allah, jalan Rahman, jalan Rahim, jalan Malik, Kudus. Asmaul Husna katanya kalau kata Ustaz di nama 99 nama Tuhan. 99 jalan untuk melakukan kebenaran atau mencapai Islam, mencapai kebahagiaan. Mana yang ke-100? 100 nama Tuhan tuh. Yang ke-100 yang mana? Ya kembalikan rahasia tadi yang ke-100. Itulah yang sebenarnya rahasia. Nah, ilmu ini maka dikatakan ilmu ini ilmu hak. Karena kamu lahir ilmu itu sudah ada. Sama dengan akal tadi lahir sudah punya akal. Tapi akal isi dulu dengan pengalaman supaya bisa. Supaya dia bisa ngomong, pelajari bahasa. Semuanya, belum diisi di pengalaman akal, enggak ada artinya. Nah, begitulah ilmu ini. Sudah diberitahu, sudah ditakan. Jadi jalankan oleh kamu tadi, diamalkan. Nah, ngamalkannya ilmu ini jalankannya sangat mudah. Karena itu sudah bagian dari kehidupan kamu. Jadi apa keinginan kamu tinggal awali kata Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan apa tujuannya tadi, keinginannya tadi. Setelah itu tutup Alhamdulillah. Hanya itu saja. Nah, karena ilmu ini tidak boleh minta, tidak boleh nyuruh pada Tuhan, kamu hanya boleh berdoa. Maka semua isi ucapan itu kata dasar. Kita ngobati orang, Bismillahirrahmanirrahim, nama si A bin si B, sembuh dari semua penyakit yang dideritanya, hilang semua penyakitnya, hilang semua rasa sakit. Alhamdulillah. Dia sembuh atau sehat, hilang semua penyakit. Dia nggak boleh hilangkan, nggak boleh sembuhkan atau sembuhkanlah, nggak boleh. Pribadi juga ku sembuhkan juga nggak boleh. Sembuh. Rasakan ilmu yang kamu gunakan. Ilmu yakin dari ketentuan yang Maha Kuasa. Itu saja, nggak banyak. Nah, hasilnya tinggal kebenaran dan keyakinan kamu tadi. Maka pantangannya tadi nggak boleh syirik, nggak boleh musyrik, dan semua ilmu ini hanya berfungsi pada yang benar, tidak berfungsi pada yang salah. Contoh, kamu bisa ngobati orang kena santet, orang kesurupan, tapi kamu nggak bisa nyantet. Kamu nggak bisa jadikan kamu jadi kesurupan kayak ustadz tadi bisa nyuruh orang kesurupan, ya nggak bisa. Karena kamu hanya bisa berbuat yang benar, tidak bisa berbuat yang salah. Nah, untuk tahu salah benar belajarnya di agama. Cuman hati-hati mempelajari agama itu direnungkan dengan akal.
benar betul ini apa salah, nah itu dipelajari. Belajarnya di mana? Di kita belajarnya sama orang pandai, tapi kebenarannya hak kamu menentukan. Ada situlah. Kalau bukan dijadikan kebenaran kamu nggak bakal bisa hakul yakin. Karena dalam agama yakin belum diterima, ainul yakin belum, hakul yakin baru diterima. Mana yang hakul yakin? Kebenaran yang sudah masuk akal kamu. Kebenaran, maka dikatakan kebenaran kamu. Ada situlah. Nah kalau agama itu isinya aturan hidup lengkap dari baik hablum minallah hablum minannas. Nah kalau ini pelindung kehidupan. Jadi beda pelindung dengan aturan. Ada beda. Tapi karena ada aturan tadi lah maka ada pelindung tadi. Kenapa di dalam aturan tadi di situ kamu ada dikatakan ada musuh. Mana musuh kamu? Ya itu bangsa jin tadi. Di mana bangsa jin itu tanya? Jadi diri kamu nggak ada yang di pohon kayu dan di mana-mana itu nggak ada. Semua jin itu semuanya di dalam. Sedetik dia nggak bisa keluar dari diri kamu. Bagian dari kehidupan. Cuman bangsa jin inilah yang diberikan hak oleh Tuhan tadi memegang segala ilmu kesaktian, ilmu gaib dan kekuatan tadi. Zat jin itu tadilah yang di dalam diri kamu. Tadilah zat jin itu tadilah yang mempunyai kekuatan-kekuatan ilmu gaib. Sedangkan roh hanya diberi akal. Malaikat mempunyai tugas untuk menyelamatkan kehidupan. Kalau jin, tugasnya dari Tuhan untuk menghancurkan kehidupan, itu tugasnya. Dua-duanya itu ada di dalam diri manusia. Dua-duanya roh dan malaikat tidak bisa berbuat langsung, berbuat sendiri. Semuanya harus melalui jasad kamu, panca indera kamu yang melakukan. Jin nggak bisa ninju. Tapi dia bisa ninju melalui tangan kamu, nah di situ. Kalau jin bisa berbuat sendiri, kelahiran nggak sampai ke kamu, sudah habis dari dulu kayak dinosaurus. Ada situ. Kalau malaikat bisa berbuat sendiri langsung, mana ada lagi orang jahat, nggak ada. Semuanya benar. Di situlah. Dan semuanya yang menjalankan kamu. Jadi apa-apa yang tersentuh di dalam diri kamu pasti masuk ke dalam hati tadi. Nah, timbul dalam hati, timbullah keinginan. Nah, di keinginan inilah kamu akan dipengaruhi oleh malaikat, oleh jin kan, atau hawa nafsu kan. Nah itulah yang harus kamu timbang, karena hati ini tadi, hati tidak bisa berbuat langsung. Sebab yang menguasai panca indera kamu, anggota badan kamu, akal. Maka dari hati akan naik ke akal tadi. Nah setelah sampai di akal, akal yang berpikir. Baik, buruk, benar, salah, lakukan atau jangan tadi. Nah setelah dipikirkan oleh akal tadi ya bagus, jalankan ya. Baru akal merintah pada panca indera kamu, anggota badan kamu untuk melakukan suatu perbuatan tadi. Ada itulah. Nah supaya akal ini bisa menilai baik, buruk, benar, salah, menguntungkan, merugikan. Nah maka akal inilah yang harus diberi ilmu yang sebanyak-banyaknya, terutama ilmu agama. Ada situ. Supaya dia bisa mengatur, menilai apa keinginan dan baik, buruk, benar, salah, lakukan atau jangan. Harus diberi ilmu agama. Di situ. Karena agama itu nggak ciri manusia kalau tidak beragama ya kambing apa-apa itu ayam sudah.
gajah gitu. Ya hidup juga. Ya, karena dia tidak berjuang, tidak ada melakukan perjuangan yang ini untuk tidak mencapai ini, dia itu bukan sebagai khalifah ayam segala macam, itu hanya untuk kebutuhan hidup manusia itu diciptakan. Maka dia tidak banyak, dia tidak punya akal tadi, tidak punya agama. Nah, karena manusia itu tercipta sebagai khalifah, maka dia diberi alat semua untuk berjuang tadi kan. Karena arti hidup perjuangan, diberi anggota badan, panca indera, dan lagi akal. Sudah itu dia diberi agama supaya akalnya cepat berkembang. Ada situ. Nah, kalau ilmu ketentuan ilmu petunjuk terakhir ini ilmu hak, ilmu ketentuan, ilmu ini sudah ada di dalam diri kamu. Nah, kami gurunya ini hanya memberitahu dan mengesahkan. Nah, setelah disahkan ya tinggal kamu jalankan. Menjalankannya sangat mudah, cuma diawali kata Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan tujuan, tutup alhamdulillah. Nah, kamu yakini bahwa ucapan kamu tadi ilmu yakin dari situ. Ilmu dan kekuatannya sudah ada dalam ilmu tadi. Nah, setelah ilmu diucapkan, kekuatannya dorong dengan rasa ke arah tujuan, nyampai ke tujuan, tutup alhamdulillah. Itu saja, selesai. Karena ilmu ini tidak boleh minta, tidak boleh nyuruh kepada Tuhan, kamu hanya boleh berdoa. Maka semua isi ucapan itu kata dasar: jaya, selamat, sembuh, sehat, laris, diam, berhenti. Jadi itu semua ucapannya kata dasar. Jadi tidak mau nyuruh, tidak minta, tapi rasakan yang kamu gunakan tadi ilmu yakin dari ketentuannya. Nah, supaya jelas lagi kita beri petunjuk juga. Sebab minta sama Tuhan itu tidak mungkin berhasil. Kalau kamu berhasil minta sama Tuhan, Tuhan gak adil. Kalau semua yang minta dikasih, siapa lagi yang mau berjuang tadi kan? Minta aja sama Tuhan. Jangankan itu semua kebutuhan. Cewek juga nggak laku lagi sama kamu, minta saja sama Tuhan yang lebih bagus ya. Ada itu. Kalau tapi kalau kita semuanya bisa minta sama Tuhan, buat apa agama tadi? Nggak usah berjuang lagi, tinggal doa saja. Nah, sedangkan di dunia ini alam perjuangan, belum alam doa. Alam doa nanti yaumil kiamah. Tapi kita tidak ada perjuangan tanpa doa di situ. Karena doakan dulu baru bisa berjuang supaya dia benar. Kalau perjuangan tanpa doa refleks namanya. Nah, di sinilah dalam kehidupan. Memang susah belajar itu. Seperti tadi ya. Yang tahu cari tahu, nah setelah tahu buang tahu. Di situ, jadi semua dibuat seperti buah kalketi, tapi bukan buah kalketi. Kamu harus mengambil kesimpulan mana yang kamu katakan. Di situ. Maka banyak perbedaan pendapat tadi, seperti dalam sholat tadi kamu. Dalam sholat itu, ya, wa aqimus sholat inal fasai wal munkar, dirikanlah sholat. Ya. Supaya kamu terlepas dari perbuatan keji dan munkar. Jadi yang didirikan tadi, nah pengertian dari dirikan inilah yang bermacam-macam tadi. Jadi ada hanya melakukan sholatnya saja, kurang memperhatikan isi dari sholat tadi. Jadi banyak juga yang terjadi tadi ya. Sholat jojong tapi melanggarnya nggak terasa kan. Nah disitulah. Tapi kalau bersungguh-sungguh setelah tahu mengerti tentang sholat tadi, tidak ada perbuatan tanpa sholat. Karena sholat itu doa. Tidak ada perjuangan tanpa doa kan. Kalau perjuangan tanpa doa celaka. Berarti kalau tidak ada perjuangan tadi tanpa sholat, berarti setiap
saat isi sholat itu harus diingat. Tiada perjuangan tanpa pelajari isi sholat tadi. Apa uduknya yang dibersihkan, apa rukun 13 itu bahasa gerak. Setiap gerak dari itu mengandung hikmah apa. Udah itu ayat yang dibaca apa artinya. Nah supaya kamu benar-benar setelah tahu artinya, habis sholat jalani, jangan dilanggar. Itu tujuannya. Kalau mau bersungguh. Tapi karena sholatnya ibadah pada Tuhan, akibatnya ya begitulah. Padahal sholat itu isinya ibadah kemana? Ibadah untuk manusia tadi, kehidupan dan alam. Nanti ibadahkan perbuatan yang baik dan benar, makanan yang halal. Kalau Tuhan, perbuatan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Apa Tuhan butuh? Enggak. Tapi karena semua orang manusia tadi melakukan ibadah itu hanya untuk kepada Tuhan tadi, ya baiknya kepada Tuhan, bukan kepada kamu kan. Padahal tujuan agama itu untuk menyelamatkan kehidupan tadi. Itu tujuannya. Tuhan nggak akan diselamatkan lagi. Makanya yang diselamatkan Tuhan itu hanyalah namanya tadi, karena namanya mengandung arti. Ya Tuhan itu Allah kan. Allah itu adalah Tuhan, tapi Allah itu bukan Tuhan, tapi Allah itu nama Tuhan. Ingat itu kalau dipelajari. Nama Tuhan, Rahman nama Tuhan. Kita nggak boleh bertuhan pada nama. Ya Tuhan mana Tuhan kamu tadi? Ya itu kalau mau lebih kasar dikit, suatu zat wajib wujud, hakiki mutlak. Itu kalau menyebut Allah ingat dia suatu. Tapi yang lebih cepat Tuhan itu yang sebenarnya itu adalah rahasia. Kalau nyebut Allah ingat rahasia, kembalikan. Nyebut Rahman Rahim ya kembalikan rahasia. Yang sebenarnya Tuhan itu adalah rahasia, bukan Allah tadi, bukan Rahman tapi rahasia. Nah jalan untuk mendekatkan diri, jalan kita ibadah tadi adalah berjalan di dalam hati, jalan nama-nama Tuhan tadi, jalan Allah itu jalan yang suci. Mana perbuatan jalan suci? Yaitu perbuatan suci. Perbuatan suci mana? Perbuatan yang saling menguntungkan, baik itu sama kita, ke alam pun kepada Tuhan tadi. Pada situ itu perbuatan suci. Kalau kita bersedekah, zakat, fitrah itu bukan perbuatan suci, itu ibadah tadi. Karena menguntungkan sebelah kalau itu, bukan saling menguntungkan. Ada yang terbaik di dunia saling menguntungkan tadi, supaya jangan nadab segala macam tadi kerjanya. Enggak ada ribut kalau itu. Kalau fungsi kita dagang kita kerjasama saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Ya awet persatuan tadi. Kalau saling bohongi, ya nggak akan lama bangkrut. Ada situlah. Nah itu kita punya istri ya. Kita harus saling menguntungkan. Tadi segala gerak, nggak akan cerai, nggak akan bantahan. Harus saling menguntungkan, saling itu merasa itu. Langsung itu pakai Pak? Hah? Langsung itu pakai? Ambil aja. Udah. Tinggal. Jadi disitulah makanya semuanya tadi aku terangkan dulu, supaya kamu jangan ragu-ragu lagi dalam menjalankan ilmu. Ilmu ini ilmu hak. Maka dikatakan hak kamu setelah disahkan, ya tinggal pakai. Bahkan guru besar mengatakan, kamu jalanilah, yakinilah, tidak perlu dikaji. Ya. Tapi itu aku katakan sama guru besar, ya kalau kamu nggak perlu dikaji. Tapi kalau kami nggak bisa, nggak harus dikaji.
Apalagi agama kalau nggak dikaji. Kamu mendalamkan. Hah? Kan yang kamu mendalamkan saya. Nah itulah pikirkanlah. Nanti kalau nggak dikaji, nanti ngucap juga nggak benar. Salah ucap, salah. Nah, harus dipelajari bagaimana apa cara ngucap tadi. Bagaimana menjalaninya yang lebih baik. Ucapan yang benar itu yang baik bagaimana batas-batas. Titik komanya ya Pak Wok. Hah? Harus tahu titik dengan komanya. Iya, kalau guru besar dia itu sudah diganti seperti Nabi Rasulullah. Dia diangkat sebagai rasul, ya semuanya jiwa, raganya, akal pikiran sudah diganti dengan Islam tadi kan. Maka dia terima ayat itu langsung hafal, langsung paham, bisa ngajarkan. Kalau Nabi tadi dia mau belajar kemana? Dia sudah langsung balik. Sampai akalnya itu maka dikatakan dalam agama tadi dia sudah dibersihkan semuanya, hatinya dibersihkan segala macam itu. Jadi kalau Nabi itu dia sekaligus terima ayat ini hak sebagai rasul tadi langsung semua itunya diganti. Sama dia Isra Mi'raj itu berarti sudah diganti semua. Enggak, Muhammad itu berjalan lenggang ke sana. Bahkan itu juga sebenarnya terjadi hanya seperti mimpi. Mana ada bakal terbang ke sana. Kalau dia apalagi dia terima untuk perintah sholat tadi di 50 waktu disuruh tawar oleh Nabi Musa sampai 9 kali. Masa ketentuan Tuhan bisa ditawar-tawar? Bersalahan dengan ajaran Nabi itulah. Tuhan menciptakan alam hanya sekali sebut kun fayakun, jadi dan terjadilah, lengkap awal dan akhir selesai. Nah itu masa nawar sampai 9 kali. Masa ketentuan Tuhan bisa ditawar-tawar? Kan orang Padang itu. Dagangannya bisa tawar-tawar. Dagang soalnya Pak. Kepala tawar. Padang pintar dagang. Iya. Ngapain nih abang? Ada Tawar sih. dulu. Kan ya Pak, salah tawar tadi kalau orang dagang tadi karena itulah seni dagang tadi ya tawar menawar tadi. Kalau nggak ada tawar nggak ada seninya. Keindahannya tadi kan. Kita juga kalau dikasih nawar tadi ya rasanya lega. Pas. Iya kan, rasa lega, rasa dapat nawar tadi. Situlah namanya seninya tadi. Makanya orang Padang nawarkan nggak pas, nggak pakai bandrol, dia lebih tinggi supaya orang bisa nawarkan. Ayo yang dagang. Iya. Ya begitu seninya tadi. Kalau nggak ada seni, nggak bagus. Dagang itu kurang indah kalau nggak ada seni. Kadang-kadang karena nawar tadi laju dapat saudara. Ada senang orang dapat tadi tawaran tadi. Dapat nambah saudara. Padahal tawarnya boleh, tapi harga tetap saja di atas bandrol tadi kan. Ada situ. Maka nawarkannya harus lebih tinggi. Hah? Pandai seninya. Ada Barang situ. itu bisa kontrol levelnya. Ada situlah seni dagang tadi. Tiap saat tetap saling menguntungkan. Coba baju kamu itu harganya berapa? Selawi kan, 25.000 kan. Di Jakarta kan. Nah, 25.000. Nah, kalau kamu jual umpama di sini 50.000, masih wajar, murah. Hah? Kalau aku mau ke Jakarta beli baju itu 10.000, ongkos berapa? Ongkosnya sudah dapat berapa baju tadi? Ini sudah kamu antar ya, terima kasih sudah diantar. Ada sinilah dalam arti hidup kebersamaan. Garam tuh murah itu.
di Madura. Juga beli garam sekilo ke Madura, kamu berapa harga garam? Ketemu dia kalau Nah, syukur pada pedagang tadi sudah diantarkan sini kau nasi. Karena dia bawa garam dari Madura semobil. pergalangnya berapa jauhnya. Ongkosnya berapa di Protang, akhirnya nggak berapa mahal garam ini. Karena ongkosnya tadi dibanyak oleh 10 ton garam tadi kan. Kan, tapi dia punya Digotong. harga ya. Hah? Oh, tapi garam itu kan punya harga. Iya. Ya semuanya, nggak ada yang punya, nggak ada harga di dunia. Jangankan itu garam segala, sampah juga berharga. Nah, Ada sih. Makanya jangan sombong tadi, merasa hebat. Hah? Asal jangan sampah masyarakat ya Pak. Iya. Ya sampah masyarakat itu masih bagus. Coba kamu nggak tahu itu mana yang sampah tuh. Kamu udah tahu bahasa sampah apa, so kadang pun dapat ilmu. Kalau seperti itu namanya sampah masyarakat. Kamu dapat ilmu. Kamu tahu yang sampah tadi berarti kamu nggak mau jadi sampah. Kalau kamu nggak tahu jadi sampah bisa terperosok itu. Ya, syukur kamu jadi sampah. Aku sudah jadi lebih mengetahui, lebih pintar. Aku nggak mungkin, jangan sampai aku keperosok ke sana. Dapat ilmu kan, masih untung kan. Untung kamu sudah pernah lihat itu kan. Jadi disinilah hidup tadi. Jadi kalau kamu pelajari apa mau diributkan, disutakan. Ya, marilah kita tadi rasakan kamu itu semuanya bersaudara. Nah, karena situlah kamu harus pimpin, harus saling pimpin, saling atur, saling ini, saling beritahu. Nah, karena kita hidup di dunia ini satu Tuhan, satu nyawa, satu tujuan, dan tinggal di rumah satu, atap langit, lantainya bumi, siapa orang lain. Kita diwajibkan kehidupan, kamu diberikan kehidupan, berarti kamu diberi ini tadi tugas sebagai pejuang di alam ini tadi, sebagai khalifah. Nah, kekhalifahan kamu tadi berarti yang pertama bagaimana kamu mengembangkan, menyehatkan, menikmati supaya kamu mencapai kebahagiaan daripada kehidupan kamu tadi. Itu tugas pertama. Nah sudah itu dalam perjuangan itu baiklah kamu semuanya saudara, kamu tidak bisa berjuang tanpa orang lain. Karena semua manusia sudah banyak. Kalau Adam dulu nggak usah ada agama karena dia baru sendiri aja. Hah? Belum ada saingan untuk mencari kehidupan tadi. Nah sekarang saingan sudah banyak, perlu agama tadi yang mengaturnya. Hah? Di sini. Ini karena agamanya untuk Tuhan semua, akhirnya nggak ada perubahan. Habis sholat aku sudah macam-macam mau ngakali kamu tadi. Hah? Hah? Kalau kamu sebagai saingan aku dagang, gimana jatuhkan ini? Ada situ. Padahal kita ingat sholatnya tadi. Kalau ingat isi sholat tadi nggak bakal mungkin. Untung juga aku ada kawanan dagang. Lebih banyak orang yang dagang di sini, kita akan lebih terkenal. Maka orang tadi pasar tadi jadi besar tadi karena banyak yang dagang. Hah? Hah? Jadi jangan dibuat saingan. Tapi kita sama-sama berusaha supaya laku tadi kan. Maka carilah kita bagaimana kita bisa lama, kita berbuka manis supaya orang melihat saja sudah senang. Hah? Jadi orang senang lihat kita ada pedagangnya tadi ya, kita cepat. Ya aku sering juga ke pasar. Pelayannya cantik saja. Aku lihat sana aja nawarnya tadi ya. Iya gitu lah. cara layanan seninya ya Pak. Iya. Gitulah kalau orang laki tadi Bu, tapi ya enggak juga dia walaupun situ itu belum tentu dia.
langsung tadi, cuman ya merasa untung melihatnya cantik tadi. Nah begitulah semuanya. Itu sifat manusia itu, gak usah bohong. Siapa yang menjadikan itu? Tentu saja Tuhan. Maka kamu diberi agama, batasilah segala nafsu dan keinginan tadi kan. Kamu dilatih puasa sebulan Ramadan untuk membatasi segala perbuatan dan itu. Nah, di situ. Semuanya. Kalau nggak dibatasi itu ya. Kita lihat Nabi Daud aja itu berusaha cari istri sampai 100 karena niatnya mau istri 100. Sudah dapat 99. Cari yang satu ini susah benar. Buat pembenda ya Pak. Akhirnya istri orang yang dicuri. Itu sebagai teladan nabi-nabi tadi kan. Dia nggak bawa ajaran hitam ya. Sebagai teladan. Berarti situlah kita berpikir tadi. Kalau kita dipikir apa kurang banyak udah 99, mas mau 100 benar kan. Gunakan nakal tadi 9. Jangan kan 99 dari 2 sudah susah, 1 nggak habis. Ini cerita kita berpikir. Ada sekali. Nah, buktinya seperti orang lelaki tadi untuk cepat sadar. Cobalah kan. Beli sana satu ngeteng aja. Gimana? Ya sama saja, buat apa? Itu walaupun ngomong jelek tadi, tapi supaya bisa jelas cepat. Jadi walaupun kemana-mana tadi sama aja di rumah tadi ada sedikit. Memang kalau nafsu waktu mau perginya tadi karena ini tadi baru sekali, itu saja nafsunya lebih tadi. Tapi setelah di jalan nih, kalau bilang orang Jawa tadi ya sudah kene. Ada sih. Karena di situ diciptakan Tuhan tahu benar itu kalau mesti. Yang merasa enak itu kamu sendiri, bukan orang itu yang mengenakkan kamu sendiri kan. Nah, coba kamu sendiri sudah nggak bisa mengenakkan lagi, nggak ada rasa itu kan. Ada sih. Itu kalau kamu benar berpikir disadari. Nah, karena kamu sadari tadi, kamu pikirkan, mungkin semuanya akan tidak ada yang berlebihan tadi. Jadi walaupun ada sekedar coba-coba saja, jadi bukan dalam arti salah guna tadi. Ada setelah makanya semua orang sering katakan sholat itu pelajari, jalanilah. Tidak ada petunjuk sholat itu lebih lengkap daripada Quran. Karena di situ ada lebihnya tuh wudhu tadi. Nah yang dibersihkan apa? Apa arti kita yang dibersihkan? Muka itu apanya yang dibersihkan? Begitu tangan yang dibersihkan itu apa? Hah? Jadi jangan hanya sekedar selesai. Nggak apa tadi tujuan tadi nggak ada tahu, cuman yang penting aturannya itu basuh ini. Jadi nggak ada arti tadi. Nah kebanyakan sholat wudhunya hanya untuk sholat saja kan. Habis sholat nggak ingat lagi wudhu tadi. Kalau lagi sholat mana ada berbuat yang salah, berbuat benar semua. Kalau lagi sholat. Kalau lagi sholat Allahu Akbar gocok orang ya batal. Pasti lagi sholat tuh baik terus. Nah. Tapi setelah sholat tadi, selagi orang puasa pasti bagus terus lagi puasa. Nah mana yang penting setelah puasa jalani hikmah dari puasa.
Puasa juga itu untuk mencapai kemenangan, berarti mengalahkan jin juga. Kamu sholat, halal pala. Halal pala mencapai kemenangan. Kalau menang siapa yang lihat jin? Jadi semuanya. Kamu naik haji, pulang haji, merayakan kemenangan. Kalau menang siapa ini? Kalau jin tadi. Maka pelajaran itu jin itu di mana? Apa tugas jin? Pelajari. Kalau ayat ini artinya apa? Nah, di situ. Inilah hikmahnya. Hak kamu mencari kebenaran. Jangan hanya berpatokan kata kiai tadi dibaca terjemahannya. Kembangkan apa maksudnya? Kamu berhak juga menilai nanti akurkan pendapatku dengan situ. Maka kita sering berjemaah tadi untuk mengakurkan pendapat tadi orang banyak. Kalau sudah banyak orang mengancanya, menilainya tadi mana yang benar, mungkin akan ketemu yang lebih benar. Di situ tujuannya. Jangan berimam tapi enggak ada rasa berimam tadi. Tujuan imam itu supaya kita banyak kawan tadi, supaya bisa berkhutbah tadi, mencari menerangkan apa. Di situ supaya Jumat Jumat tuh 2 rakaat diganti dengan khutbah. Nah, khutbahnya itu perhatikan. Kita belajar dengan di situ. Dan kadang kita orang khutbah kita sudah ngobrol lain tadi. Nggak nyambung ya Pak O? Ya nggak ada hasil. Dia rugi namanya tadi. Nah, di situ. Nah, kalau ilmu kita ini ilmu ketentuan, ilmu hak. Kan? Maka yang sebenarnya memang ilmu ini ilmu hak. Kamu sudah disahkan ya, hak kamu silakan jalanlah sendiri. Nah, di situ. Enggak ada hak kami. Sudahlah di ini kan kamu pimpin terus murid itu kamu enggak ada kan? Tapi aku katakan tadi, nah setelah kamu tadi kita kenapa kita di namanya tadi ditambah dengan ada tajir lajir itu mendekatkan hubungan, berarti benar-benar kita bersaudara. Kalau bersaudara ya segalanya kayak saling arahkan, saling pimpin semuanya tadi. Kalau kita punya murid tadi ya pimpin dulu supaya dia paham. Tapi bukan berarti kita mengatur tadi, tapi kita memberikan cara-cara tadi, silakan dia mengambil keputusannya. Nah di situ. Ya kita kalau kita di Islam tadi dipelajari, kita nggak ada pusing, nggak akan ada katakan kamu aliran sesat, nggak ada. Memang jawabannya banyak, mana yang benar nggak ada yang tahu, mana yang salah nggak ada yang tahu. Maka dikata semuanya hak masing-masing. Kamu nggak usah ribut segala macam, marah segala macam, tidak kan? Karena kata Tuhan setiap perbuatan pasti dapat balasan sesuai dengan perbuatan. Di situ saja kita syukur ada yang salah. Mudah-mudahan kita jadi benar. So, kalau nggak ada yang salah, neraka nggak ada. Kalau neraka nggak ada, ya surga pasti nggak ada juga. Ada situ. Kita orang yang salah ya syukurlah. Mudahan aku dapat yang benar. Itu saja. Tapi wajibnya kita bersaudara beritahu. Kalau Baru beritahu. Tergantung dia yang jalanin lagi ya Pak. iya, hak kita bersama. Katanya kata agama yang tahu beritahu, yang tidak tahu carilah tahu. Kalau sudah tahu, buanglah tahu. Maka aku katakan, kamu setelah kamu dapat, aku terangkan. Kamu dapat, tapi sama dengan aku. Nah walaupun sama, jangan lagi kata Pak Sapri, kata kamu. Itu maksudnya tahu. Yang katanya. Jangan katanya lagi. Kembali jauh dengan Tuhan tadi kalau katanya. Untuk hakul yakin. Nah,
Maksudnya itu untuk mencari tasawufnya inilah yang sulit tadi. Makanya kadang banyak ustaz-ustaz benar itu sesuai dengan ayat ini, menurut ayat ini yang begini. Nah kalau kamu baca ayat lagi tambah jauh lagi, tambah lagi ayatnya nambah jauh lagi. Karena banyak yang harus ditasawufkan tadi. Bukan tambah dekat, tambah banyak baca ayatnya, bukan tambah dekat, tambah jauh. Di situ. Itu yang jalan yang baik yang benar. Coba renungkan dengan akal. Tasawuf ya. Hah? Memang baik dan Jangan benar. katakan aku itu benar dulu, tapi pikirkan dengan akal kamu, masuk akal. Akal lah. Aku hanya buka akal, bukan ngajari. Itu yang tasawuf. Dulu capek tahu dia masalah itu. Aku bukan ahli agama. Hah? Mencapai satu Benar. titik ya bawa. Cuman aku punya kewajiban, aku saksi dalam ilmu ini bagaimana supaya orang itu bisa berjuang, berusaha untuk benar bagaimana dia menjalani agama dengan benar dan dapat memanfaatkan pelindungan ini dengan benar. Ya itu. Aku agama itu dasar-dasarnya saja yang besar. Itu dasarnya semua yang kusampaikan itu. Allah itu nama Tuhan, mana Allah yang sebenarnya ya. Rahasia tadi itu dasar. Apa yang disebut agama, aturan, apa yang diatur, perbuatan, ingin berdosa beramal, berbuat dulu. Kalau belum berbuat, jangankan beramal, berdosa Pun belum bisa. Itu dasarnya sekali ya. Itu ada pengajian tinggi yang ku sampaikan itu kan. Dasarnya semua. Iya. Kalau bagi nggak tahu namanya nggak tahu. Kum, ya bawa. Ya dasarnya saja yang ku sampaikan tadi. Kamu nah, silakan kamu berpikir. Makanya kita berpikir juga tanpa dasar bagaimana? Hah? Mengembangkannya tadi. Menolak. Mas yang sampaikan tadi dari semua yang tersentuh oleh panca indera kamu itu dia masuknya ke hati, dari hati timbul keinginan, setelah timbul keinginan hati nggak merintah, nggak bisa merintah ke jasad kamu tadi, ke apa namanya anggota badan kamu nggak bisa, yang bisa mengatur segalanya, melakukan perjuangan kamu itu hanyalah akal. Maka dari hati dia akan naik ke akal. Ya akal, kalau seumpama kasarnya tadi, tolong lakukan itu. Nah setelah akal dah dapat perintah dari hati tadi, maka akal akan berpikir, karena akal ini gudang ilmu. Maka dia berpikir akal tadi, apa perintah hati tadi benar, salah, baik, buruk, menguntungkan, merugikan, ganggu orang atau tidak. Nah baru dipikirkan oleh akal. Baru kata akal itu bagus, kata akal, baru akal akan merintah pada perintah indera kamu tadi, sesuai dengan apa keinginan tadi, apa ke tangan, apa ke mata, apa ke hidung, apa ke mulut. Nah sesuai apa yang tersentuh tadi, apa yang tadi. Akal tadi yang itu seperti contoh saja yang mau ada demam, kita sesuatu, kita lagi jalan tahu-tahu kita melihat perempuan cantik kan, terus pasti timbul keinginan tadi. Nah keinginan tadi akan sampai ke akal, perhatikan dulu itu, jangan asal tegur saja apa istri orang, apa bagaimana gitu tadi. Ya itu kata akal. Akhirnya setelah berpikir tadi dia jangan lakukan. jadi gini bang. Ya nggak jadi, lewatin aja kan. Itu sebagai contohnya tadi. Ya, kita baru diberi kopi di rumah orang tadi kita sudah tahu naik. Jadi sudah dilihat oleh pasien saya sampai sini, ini yang merintah ke sini.
akal dia berpikir, perhatikan dulu kopi tadi. Bagus enggak kopi jadi? Kalau rasa bagus ya kita minum, kalau enggak jangan. Ya berpikir kalau kopi ini asapnya banyak tetapi dipaksakan dingin, berarti racun isinya ini. Jangan diminum, akal. Udah, belum. Udah. Habis Belum. Kirain langsung. ada di situ lahir. Nah sudah itu kamu semua akan mandi, dan tadi kamu mandi nanti tujuan mandi itu disitulah sesuai dengan ketentuan dari ketentuan yang ada ini, bahwa di situ kami yang pertama kamu berkunjung ke tanah kedudukan, tanah tempat guru itu menerima ketentuan pertama kali dulu di situ kan turunnya ketentuan. Dan nanti di situ juga turunnya ketentuan yang kelima. Ketentuan yang kelima juga di situ turunnya, dan di dalam ketentuan kelima itulah kamu diberitahu bahwa kamu diwajibkan mandi di pancur 1 dan 2 yang di sebelah tadi. Di pancuran itu mandi di situ kan. Ini ketentuan yang kelima tadi memberikan petunjuk kamu mandi di situ. Nah tujuan kamu mandi tadi namanya air adalah pembersih, untuk membersihkan segala kotoran di dalam darah, dalam hati, dalam jiwa tadi kan, untuk membersihkan dari segala galanya, dari akal pikiran dan itu kamu mandi juga itu ya tujuan tadi untuk berobat, untuk menghilangkan semua penyakit yang ada di sini kamu tadi. Nah itu di kamu doakanlah di situ nanti bahwa kamu mandi, tujuan mandi tadi untuk menghilangkan semua penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kamu tadi. Makanya boleh orang yang sakit itu apa-apa itu boleh, orang yang kena sakit jiwa juga dapat berobat di situ tadi. Dan mudah-mudahan kamu setelah mandi di situ nanti akan jangan lupa ini berdoa di situ supaya membukakan akal kamu tadi supaya cerdas, pintar, sadar itu tadi. Utamakan apa? Akal itulah kendali hidup tadi. Mau kamu jaya, selamat dan segala macam itu tergantung akal. Akal lah yang menentukan semuanya. Maka percayalah kepada akal, karena akal lah yang punya ilmu. Jangan percaya kepada hati, karena hati itu masih banyak yang menguasainya. Yang merintah di situ banyak, karena roh juga merintah di situ, malaikat dia ke situ, jin juga begitu. Jadi hati tadi masih kumpulan yang pusat keinginan. Nah yang gudang ilmu tadi di akal yang bisa mengatur segala keinginan tadi, membatasi keinginan tadi, baik buruk, menguntungkan merugikan. Karena akal lah kendali hidup manusia. Nah akal itulah yang harus diberi ilmu yang sebanyak-banyaknya, terutama ilmu agama. Jadi bukan berarti di dalam ilmu agama-agama, ilmu-ilmu, bukan berarti kita ini tadi tidak butuh agama, ya tidak ada. Karena agama itu ciri manusia tadi, karena dia sebagai khalifah. Nggak mungkin bisa jadi khalifah pemimpin kalau tanpa aturan atau tanpa agama. Jokowi nggak bisa merintah kalau nggak ada undang-undang. Ada sih. Untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar ya Pak Wo. Undang-undang untuk dijalankan sesuai dengan aturan. Ya aturan-aturan di undang itu, aturan-aturan di situ sudah ditentukan. Bapak isinya apa aturan-aturan tadi? Yaitu menunjukkan petunjuk yang benar dan yang salah. Kalau yang benar kamu dapat ganjaran, yang salah dapat hukuman tadi. Ya sama dengan agama. Agama artinya aturan, apa yang diatur perbuatan, ingin berdosa beramal, berbuat dulu, dan nilai perbuatan tadi akan dinilai perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah.
Yang benar itu nanti jaminannya surga, yang salah neraka tadi. Di agama tadi. Yang Apa di surga yang enak, yang senang, apa di neraka yang susah, apa tadi yang menyusahkan, ya pasti neraka. Hah? Kita makan yang dingin nggak enak, cuma yang panas ya. Tapi batasi yang panas, kalau terlalu panas merusak, karena sebenarnya setiap panas itu api, kalau api pasti jin kan. Nah, ada situ. Makanya kita nggak boleh marah-marah tadi, karena marah tadi timbul panas. Kalau panas tadi timbul panas tadi, yang panas itu dari api. Api artinya dari jin tadi kan. Di sini saja mudah pikir. Nah, makanya jin itu nggak bisa dibunuh. Adanya dalam diri kamu, tapi nggak bisa bunuh. Tapi kamu harus melawan jin tadi. Kamu harus perang terus dengan jin. Kamu berusaha untuk menang tadi. Jinnya nggak bisa dibunuh. Kalau dibunuh, bagian dari kehidupan kami. Kamu ya mati juga kalau jin yang dibunuh. Ada situ. Karena dia satu paket, roh dan malaikat itu masuk barang, keluarnya barang. Masuk timbul kehidupan, keluar timbul kematiannya mudah kan. Tapi aku untuk mendapatkan itu 85 tahun sekarang umur. Hah? Ya syukur ada ketentuan ini. Kalau ada ketentuan ini juga mungkin belum dapat juga. Ngaji sampai tua terus ya. Iya, tapi itu juga jangan kamu anggap benar dulu, tapi pikirkan dulu masuk akal kamu enggak. Jangan hanya ditelan saja, enggak ada arti kalau ditelan saja. Harus masuk akal, oh ini benar, nah baru bisa. Nah, ada nilai dari mulai dicatat di sini, ini yang benar. Kalau sudah masuk akal kamu tadi. Atau ini pendapat kamu ini salah, ya ini cepat nyata tadi. Ini punya siapa ini? Punya kamu sendiri. Walaupun malaikat di sini itu bagian dari kehidupan kamu. Kamu sendiri, berarti kamu sendiri ya. Musuh kamu sendiri ya. Kawannya kamu sendiri semuanya. Musuh itu diri kamu, kata agama tadi. Karena bagian itu bagian dari kehidupan kamu tadi. Kamu sendiri. Maka disitulah kamu dilatih untuk membatasi segala nafsu dan keinginan tadi. Maka diadakan puasa tadi. Untuk membatasi. Makanya bukan untuk lapar haus, tapi membatasi. Lapar dan membatasi. Ada situ. Maka kamu sengaja puasa tadi nggak nyaur, nggak buka, nggak nyaur, puasa mutih kata Jawa tadi. Haram. Hah? Nggak boleh, kan merusak kehidupan kalau lautan tak bertepi ya Pak Wak? Lautan tak bertepi. Iya di situ semua. Kenapa nggak bertepi tadi? Ya karena bulat, bukan mau bertepi. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Di situ. Kalau dia rata ya pasti ada tepinya meja ini nih. Tapi kalau bulat, bola coba letakkan bola mana ujungnya? Tidak ada awal, nggak ada akhir. Tepinya kita inilah, kita hidup di tepinya, di luar bola tadi. Tapi kita berpikir inilah kegayaan Tuhan. Kita hidup di sini. Laut juga di sini nempel. Kenapa lautnya nggak tumpah ke sini? Hah? Apalagi ini berputar atau mencar airnya. Di sini cerminalnya di sini. Hah? Baiknya di sini cerminalnya di sini. Iya. Mentor. Nggak ada orang yang mau menyampaikan yang aku sampaikan. Nggak ada. Aku saja sekarang berani, karena sudah tua. Udah mau mencari, baru sekarang ketemunya. Baru ketemu setelah pelindungan itu. Bukan katanya dicari-cari, katanya. Memang ketentuan yang dari Allah Maha Kuasa. Ya aku nggak bilang kata itu, karena itu semuanya sudah hasil pemikiranku, tasawufnya tadi. Kamu hasil tasawuf, nggak usah hak kamu itu. Ya.
Makanya aku nyampaikan itu hanya untuk buka akal, bukan ngajarin. Karena tergantung peristiwa. Karena untuk mempelajari itu hak kamu tadi, kamu diwajibkan untuk mempelajari. Jadi, Mengisi. Karena kata Tuhan perbedaan itu adalah keindahan, perbedaan adalah kekayaan. Jangan bersalah-salah. Tidak pernah Tuhan minta jawaban satu. Baik buruk itu ciptaan Tuhan semua. Jin, malaikat aja ciptaan Tuhan. Apa Tuhan benci sama jin, senang malaikat? Tidak ada. Semua ciptaannya dia sama. Neraka dengan surga bagi Tuhan, ciptaannya semua sama dia. Ada situ. Jangan disamakan dengan kamu Tuhan. Nah, kalau kamu ya beda. Surga neraka. Hah? Kalau kamu Tuhan nggak ada. Dia ciptakan sunnah itulah untuk menjadikan dunia ini ada surga neraka. Inilah yang main menurutnya dengan akal pikiran ini. Ada situ. Nah, kenapa kita tadi di sekarang ini, apalagi sekarang ini, rasakanlah kita semua bersaudara. Karena tidak mungkin kita bisa berjuang tanpa orang lain dengan zaman Adam. Nah, di situ kamu dagang juga bukan modal. Mau cari untuk dagangan, tadi juga mau punya modal. Nah, di situ. Nah, bisa dapat modal, dapat segala, harus akal ini. Bagaimana berjuang kalau akalnya nggak ada? Harus pintar dulu. Bukan mudah sekarang ini. Mau belajar supaya pintar. Belajarnya sama orang tadi. Nggak bisa belajar sendiri. Harus ada guru tadi. Nah, untuk jadi masuk sekolah tadi, membayar juga. Bukan. Jadi semuanya sudah komplikasi. Sudah ada juga mau dagangan, kalau mana lari orang Pak Wo. Sudah dapat dagangan segala macam tadi mau dijual, jualnya sudah sama orang. Kalau nggak ada pembeli gimana? Supaya orang bisa beli, bagaimana kita bertindak? Supaya orang senang dengan kamu tadi. Ada sih. Bagaimana teorinya supaya barang kamu bisa laku, kamu bisa untung? Nah, di situ. Maka kata guru tadi, kalau jujur nggak boleh terlalu jujur, lurus juga nggak bisa. Batasilah. Maka semuanya tadi yang terbaik di dunia ini sedang-sedang saja. Bahasan sedang-sedang saja. Tergantung masih. Nah, kalau kamu sudah bersuami, sudah berkeluarga, kamu mana perempuan yang paling cantik di dunia? Dia istri saya. Nah, istri kamu. Jangan mikirin punya orang. Punya orang tuh luar jangkauan. Nah, tapi yang tercantik adalah istri kamu. Pasangan kita yang baik. Nah, sayangilah. Ini. Kan Pak Wo yang ngajarin. Pikiran udah ada padamu. Tergantung kamu yang jalanin. Nah, setelah itu istri tadi maka banyaklah berbuat baik istri tadi sama suami, maka suami tadi ingat terus sama istrinya. Karena jasa kita, kamu harus ingat jasa perempuan tadi, kamu kata agama harus dibalas sesuai dengan perbuatan tadi. Ada situ. Nah, kalau kamu jaga itu mudah-mudahan rumah tangganya akan rukun damai karena surga kamu ada di situ. Neraka kamu juga di situ. Nah, berarti surga neraka ada, berarti jin dan malaikat nggak akan lari di situ. Hati-hati. Jangan mudah marah, karena amarah itu timbul panas. Kalau panas itu panas dari api. Kalau kembalikan ke api itu pasti jin. Jin itu harus lebih banyak. Kalau jin manusia harus lebih banyak yang ikut jin. Kalau enggak lebih banyak manusia yang ikut jin, api nerakanya kecil. Tapi kalau banyak, api nerakanya akan besar. Tapi kalau yang masuk surganya 1 juta, yang ikut jin cuma 1, nggak ada arti api. Ada situ.
Tapi juga manusia tadi yang terpojok ikut jin tadi, dia jadi jin nggak juga akan susah. Karena dia ikut jin, dia jadi api. Api nggak kepanasan oleh api. Hah? Karena yang ikut jin tadi dia jadi api tadi. Dia tidak dihidupkan kembali. Nah, manusia yang banyak dosa tadilah, yang sudah beragama tapi banyak dosa, nah, dia akan dihidupkan kembali sebelum kiamat. Dihidupkan kembali. Nah, yang banyak dosa tadi mampir dulu ke neraka. Sudah itu besar dikeluarkan oleh Nabi, baru bersama-sama dengan yang baik tadi masuk neraka. Enggak dulu juga yang baik. Masih ditunggu yang dari neraka tadi keluarkan. Kalau secara akal masuk neraka itu hanya sama waktunya. Perjalanan Nabi dari pintu surga ke pintu neraka. Sudah keluarkan. Tapi perasaan yang berbeda, ada yang rasa sehari, ada yang setahun, ada yang 100 abad. Perasaan. Itulah kebesaran. Nah, disini kembali itu tadi, nah dia tujuan kamu mandi tadi yaitu untuk membersihkan diri dalam arti keseluruhan. Supaya penyakitnya hilang, supaya akalnya lebih sadar lagi, supaya akal jadi cerdas, pintar, supaya sadar tadi lebih cepat menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya. Dan lagi air itu pembersih, tentu untuk membersihkan seluruhnya dari segala penyakit, dari segalanya tadi, segala kekotoran tadi, baik penyakit kulit, penyakit dalam dan segalanya, dan yakin semuanya hasilnya tadi sebagai obat dan terserah dari keyakinan kamu masing-masing. Tapi awas jangan sampai pantangan ilmu ini jangan syirik. Jadi jalankanlah semuanya, tapi jangan syirik. Lebih bagus lagi kalau kamu dapat mempelajari pada ustadz-ustadz tadi mana yang termasuk syirik, supaya kamu lebih memahami lagi mana yang musyrik tadi, yang mana yang syirik, mana. Dan kalau ini dalam arti hablum minan nas, ilmu ini hanya berfungsi pada yang benar, tidak berfungsi pada yang salah. Makanya kamu bisa ngobati orang kena santet, tapi kamu tidak bisa nyantet. Nah, kalau kamu rasa ada gangguan-gangguan orang, ada segala macam tadi, sampai ya ucapannya nggak banyak. Siapa menyiksa dia tersiksa, yang menghina dia terhina. Ingin bunuh mati dulu atas perbuatannya sendiri. Itu saja. Rasakan bahwa ucapan kamu tadi ilmu yakin dari kita. Kalau yang model itu nggak usah, yang pembalasan tidak usah bismillah, tidak usah alhamdulillah. Sama dengan pakai suara hati itu tidak usah bismillah dan tidak usah alhamdulillah, karena dia sudah mendadak. Selamat atau berhenti. Diam. Kadang-kadang kita hilangkan kekuatan pengaruh jin orang kesurupan itu kalau sudah nggak lari-lari dia itu nggak sembuh-sembuh dan ya hancur ya, tahu keluar sadar agak kuat dikit ucapan. Ada situlah. Jadi semuanya harus dirasakan. Yang kamu rasakan itu harus disertai dengan rasa ucapan kamu, pakai kamu dari ilmu kan? Ilmu yakin dari situ yang dirasakan. Jadi tidak usah bismillah, tapi rasakan semua ucapan kamu itu adalah, walaupun sehari-hari itu rasakan, tiap mengucap itu rasakan ucapan itu ilmu, bukan bukan saja mengucap biasa. Ada
Kalau soal agama tadi katakan itu ciri manusia, tidak ada yang terhindar dari. Karena yang disebut agama itu aturan, apa yang diatur, perbuatan, ingin berdosa dan beramal, berbuat dulu. Kalau belum berbuat, jangan dulu beramal, berdosa juga belum bisa. Maka di dalam agama tadi dikatakan, lalu perjuangan tanpa doa celaka. Doa itu apa? Doa itu adalah keinginan, doa itu adalah sholat. Sholat itu artinya doa. Nah kalau sholat 5 waktu itu khusus Hajjal Isra Mi'raj, di situ mengandung ajaran yang lebih lengkap. Sholat 5 waktu yang harus kamu pelajari sampai tuntas. Rukun 13 itu apa niat, apa diri betul, apa diri takbir, pelajari semua. Di takbir itu pertemuan pada Tuhan, disitulah antal mutu kebal mutu, antal mati kebal maut. Jadi kamu pelajari di situ. Dalam takbir itu di mana pertemuan pada Tuhan tadi? Di mana letak pertemuan kita? Bagaimana cara bertemu dengan Tuhan? Dan kenapa harus matikan diri dalam pertemuan pada Tuhan? Di antal mutu kebal mutu. Itu pelajari bersungguh-sungguh. Jadi tahu Allah Akbar. Nah, di mana letak pertemuan pada Tuhan tadi? Ada antara Allah dan Hu tadi, dua nama Tuhan. Allah itu ya nama Tuhan, juga nama Tuhan di antara pertemuan. Nah, bagaimana cara bertemu dengan Tuhan itu? Ya, hilangkan rasa, pendengaran, pandangan, dan keinginan, tutup seperti mati tadi. Hilang rasa. Nah, kenapa harus seperti mati tadi menghadap Tuhan dari? Karena Tuhan itu adalah rahasia, nggak ada yang tahu. Tuhan nggak bisa dilihat, nggak bisa dibayangkan. Maka dalam takbir kamu terbayang sesuatu, syirik, batal sholat. Jadi benar-benar harus matikan diri. Jangan sampai Allah Akbar bayangkan Ka'bah itu Ka'bah jadi Tuhan. Hah? Itu jarang yang mau ngajarkan itu. Nah ini aku sampaikan kepada kamu, itu benar-benar harus kamu ingat dan supaya lebih. Jangan percaya kataku, tanyakanlah sama Ustaz. Bagaimana takbir antar muslim itu? Sudah itu di dalam ini banyak berselisih dalam arti ini tadi kan, niat tadi kan. Jadi kalau sebagian ada dalam niat mau sholat tadi, usalli fardhu maghribi salat rakaatin lillahi ta'ala Allah, itu kadang diucapkan. Tapi sebagian dia tetap berdasarkan niat, dia tidak diucapkan, hanya dalam hati. Yang kedengaran kamu hanya langsung Allahu Akbar. Itu kaum muda. Nah, bukan dia tidak usalli, dia tahu mulai dari wudhu, tahu dia itu mau sholat zuhur apa sholat maghrib. Niatnya tadi. Mulai dari wudhu itu sudah berniat. Tapi disebut niat itu dalam hati. Kalau sudah diucapkan bukan niat lagi, doa namanya. Jadi semua ucapan itu pasti doa. Tinggal lagi doa tadi apa yang baik, apa yang buruk, apa yang salah, apa yang benar itu ya bermacam-macam. Tapi semua ucapan itu pasti doa. Maka kalau kata guru besar ya doakanlah, doakan. Berarti ucapkan itu doa. Kan kerja. Bukan kata doakan, kata no, berdoa kayak enggak ada. Arti doa itu ucapkan, dan semua ucapan itu doa. Ucapannya apa? Nah, di situ. Jadi, nah ini yang banyak harus dirubah. Tadi kita berlindung di dalam agama itu minta, nyuruh dan berdoa jadi satu. Di pelindung bedakan mana yang minta, mana yang nyuruh, mana yang berdoa.
Nggak percaya bacalah doa-doa itu yang dikarang. Minta, nyuruh dan berdoa jadi satu. Nggak pernah dibedakan mana yang minta, mana yang nyuruh, mana yang berdoa. Cobalah bacalah. Nah, berlatihlah orang pelindung tadi dalam doa-doa tadi, jangan sampai minta dan nyuruh, kita hanya berdoa. Semoga jangan ya Allah sembuhkan orang ini, atau tidak boleh pribadi ku sembuhkan orang ini dari segala penyakit, nggak boleh. Bukan pribadi, tapi kamu ucapkan ilmu. Setiap ucapan kamu tadi ilmu. Ilmu yakin dari ketentuan yang Maha Kuasa. Jangan dari yang Maha Kuasa, dari ketentuan yang Maha Kuasa. Apaan kamu nerimanya dari? Nah, kita ini sudah ketentuan dari ketentuan yang Maha Kuasa. Seperti agama itu, mana ada agama itu langsung dari Tuhan? Nggak ada, semuanya melalui Jibril tadi. Tapi Jibril yang ciptakan siapa? Ya Tuhan. Maka katakan semuanya akan berjalan sesuai dengan ketentuannya. Jibril itu ketentuan yang Maha Kuasa. Hadis itu. Tapi kebanyakan hampir seluruhnya menjawab. Jadi semuanya ini dari Tuhan. Dan semua ibadahnya pada Tuhan dan Tuhan. Kadang tidak dipelajari yang disebut ibadah tadi apa. Ini lalu ibadah tuh. Ibadah itu apa tuh? Ibadah itu segala perbuatan yang baik dan benar, makanan yang halal, minuman yang halal, itu ibadah semua. Kamu lapar makan, ibadah. Ngantuk tidur. Ada orang lapar, kamu kasih makanan, ya ibadah. Hah? Hei, sudah ngobrol? Sarapan. Itu tugas orang dapur. Nanti dia mau ngisi dulu. Ini mau ngisi dulu. Kalau mau ngisi silakan. Kalau mau sarapan ke belakang. Separuh. Ngisi dulu. Ya bang isi dulu. Kalau mau ngobrol udah habis ini. Orang ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan semalam. Nah, gue sampaikan semua tadi supaya kamu semuanya tadi manfaat ilmu tadi. Segala sesuatu ilmu kalau nggak ngerti nggak bakal manfaat. Agama nggak ngerti ya nggak manfaat. Lalu aku sampaikan tadi supaya benar-benar Kalau kamu yang ngisi-ngisi, kamu mau benar-benar jadi sarapan. orang pelindung yang sebenarnya nanti. Aku sudah tua nanti. Siapa yang ganti aku nanti ya kamu untuk menyampaikan. Lumayan harus. Lah.